Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Taka semua, apa kabar nih? Udah lama tidak bertemu di YouTube channel PT Asuransi Takaful Umum di pojok podcast Takaful, di mana kita akan membicarakan A sampai Z terkait dengan asuransi syariah. Tentunya dengan menghadirkan pembicara yang sudah kompeten di bidangnya. Nah, teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun berada dan apapun kondisinya sehat-sehat selalu ya. Nah, di sini kita akan berbincang seru nih tentunya dengan bicara kita yaitu Bapak Fajar Nindyo selaku Wakil Manajer Takaful Institut PT Asuransi Takaful Umum. Beliau sendiri sudah ada di samping kita nih. Boleh nih kita sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum Pak Fajar, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Fikri. Mudah-mudahan sehat juga ya Mas Fikri ya. Amin amin. Kita berdoa juga untuk semua yang nonton ya Iya. Pak di sana. Karena udah lama sekali nih kita Iya betul Mas. udah 6 bulan ya, udah Iya. sekitar 6 bulanan ya itu ya Pak. Kita tidak melapor lagi terkait dengan Pojok Takaful, podcast Pojok Takaful. Iya. Kayak udah nunggu-nunggu banget nih. Nah, teman-teman semua yang baru muncul nih di dalam FYP atau ada di berandanya, boleh langsung di-subscribe aja dari YouTube channel PT Asuransi Takaful Umum. Pak Fajar, apa nih sekarang Pak kegiatannya Pak? Setelah sekian lama nih kita udah gak ngobrol-ngobrol nih Pak. Iya iya. Ya jadi kalau saya kan biasanya hobi jalan-jalan ya Mas. Kemana-mana saya jalan, saya juga punya channel YouTube sendiri gitu kan. Tapi saya juga memperhatikan banyak saran juga dari para ahli ekonomi yang katanya mau ada resesi ya 2023. Jadi ya saya usahakan untuk mulai mengurangi dulu aktivitas yang tidak terlalu penting ya. Jadi kita tahan dulu. Kalau nanti memang resesi itu sudah berakhir ya mungkin kita bisa mulai lagi tuh aktivitas jalan-jalan lagi Mas. Gitu. Berarti memang resesi ini menjadi suatu hal yang penting ya bagi Pak Fajar ya buat menyiapkan ya setidaknya nanti kalau ada risiko nggak terlalu besar-besar banget itu. Tapi Pak Fajar termasuk yang percaya nggak sih 2023 itu beneran resesi gitu? Ya kan memang banyak pemerhati ekonomi yang Iya. menyatakan bahwa Indonesia kemungkinan akan juga terkena imbas resesi itu Mas. Sudah banyak yang mengulas juga jadi ya ada baiknya kita mulai mempersiapkan diri gitu untuk menghadapi resesi. Kan ada baiknya seperti itu ya, kita preventif daripada nanti kita sakit di ujungnya, di akhir perjalanan kita, tentu kita yang akan menyesal Mas. Iya betul. Lebih baik menyiapkan sedia payung sebelum hujan gitu ya teman-teman semua. Selain itu Pak, sebenarnya kalau saya lihat berita di tahun 2023 ini, kita banyak melihat beberapa kasus Pak. Misalnya ada banyak penculikan gitu Pak, terus ada Iya betul, iya. ada ya terus seputaran itu aja Pak. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang secara umum gitu Pak, Iya. kalau melihat fenomena ini seperti apa nih Pak? Ya, saya lihat sih memang modus-modus kejahatan sekarang sudah banyak ya ininya Mas ya, caranya gitu. Dan saya juga kaget, saya juga punya anak yang masih kecil, yang masih sekolah ya. Pernah ada kejadian berita yang memang viral itu terjadi peristiwa penculikan anak sehingga ya membuat kita itu harus mulai berhati-hati. Jangan sampai anak kesayangan kita itu harus hilang gitu ya, diculik orang yang nggak dikenal gitu. Padahal itu ya nanti akan jadi generasi penerus kita di masa depan gitu Mas. Iya gitu Pak, kalau saya lihat di timeline gitu ya, Iya media sosial banyak sekali itu Pak, bahkan masuk ke ini Pak apa, grup-grup keluarga. iya iya betul. Keluarga foto-foto orang diculik gitu. Iya iya. Jadi Ya kita harus waspada sih Mas sebagai orang tua, jangan sampai kecolongan ya. Jadi membuka mata hati kita juga untuk sama-sama berupaya preventif, jangan sampai keluarga kita yang kena nanti. betul sekali Pak. Nah, selain itu juga Pak kalau kita lihat di dunia hiburan, saya melihat ada film Waktu Maghrib itu. Bapak pernah dengar nggak Pak? Iya pernah dengar juga, saya di YouTube itu pernah melihat sekilas Mas trailernya itu, ternyata memang cukup menarik juga nih konsepnya Waktu Maghrib ini. Waktu Maghrib. Iya, Iya. saya lihat di YouTube udah jutaan Pak yang nonton. Iya betul betul. Ya itu bentuk antusiasme dari penonton Indonesia yang memang senang juga ya dengan genre-genre seperti itu gitu. Tapi ini memang saya lihat agak beda sedikit lah konsepnya dibanding dengan film-film horor sebelumnya gitu. Oh gitu. Iya kalau saya lihat di situ ada terkait dengan anak-anak gitu Pak. Makanya wah kayak bisa nih buat kita bicarain sebenarnya bagaimana ya anak-anak itu pada akhirnya biar selalu terjaga gitu Pak. Karena Iya.
itu kan terkait dengan keamanan dan juga terkait dengan generasi penerus juga gitu. Nah, di film Waktu Maghrib itu dibalut dengan mitos-mitos dan juga cerita Iya. horor gitu, Pak. Iya. Kalau yang dari Papa aja lihat dari trailer itu, filmnya gimana, Pak? Ya, memang, saya lihat ya, kalau dibandingkan dengan genre horor yang lain yang sebelumnya pernah, kita saksikan di bioskop itu, di sini ada satu sisi yang menarik bahwa, yang pertama bahwa film itu dibuat di dalam sudut pandang, anak-anak gitu, Mas. Selama ini kan mungkin film horor lebih cenderung kepada, sudut pandang orang dewasa ya, tapi di dalam alur cerita ini, Waktu Mahrib ini, si pembuat ceritanya dan juga sutradaranya itu membuat konsep yang berbeda, bagaimana menyuguhkan film horor dari sudut pandang anak-anak. Jadi kita seolah-olah nanti kembali juga ke masa silam ketika kita masih kecil, Mas. Dan Iya. di sisi yang lain di situ sebenarnya juga ada muatan-muatan yang bersifat Islami ya, di mana orang tua kita dulu melarang kita untuk berkeliaran di waktu maghrib, ternyata setelah dicek di ajaran Islam juga sebenarnya, melarang kegiatan seperti itu, Mas. Gitu. Jadi Iya. menarik juga ini ada kemasan secara religius juga Oh sebenarnya. gitu ya. Iya. Saya ingat banget ketika waktu maghrib memang adalah waktu kita stop untuk semua aktivitas. Misalnya saya pulang sekolah siang, Iya. main sampai sore. Nah, waktu maghribnya pemutus buat aktivitas saya di luar. Iya. Panggil orang tua buat apa? Buat ke rumah, buat beres-beres, Iya. buat ngaji dan seterusnya kayak gitu. Nah, kalau saya lihat di situ ada balutan mitos, Pak. Pernah dengar nggak, Pak? Atau mungkin dulu ngerasain juga gitu. Ada mitos-mitos atau mungkin cerita-cerita orang orang tua kita yang dulu gitu, Pak. Iya. Kalau maghrib ada apa, ada apa. Iya betul. Jadi, karena kita ya waktu zaman kecil itu, sering bermainnya itu di luar rumah ya, beda dengan anak zaman sekarang yang Iya. lebih cenderung bermain gadget dari pagi sampai malam gitu. Kalau di zaman dulu kan, eee eee, anak-anak sering bermain di luar dengan sesama temannya gitu. Nah, kadang-kadang tidak melihat waktu gitu, Mas. Sering juga saya, waktu itu kalau sudah, waktu maghrib itu orang tua akan melarang. Jadi, Iya. tolong masuk lagi ke rumah gitu kan. Kalau di Jawa itu ditakut-takutin kalau kamu masih berkeliaran pada saat mau maghrib, itu nanti kamu bakal digondol wewe gombel katanya. Iya, jadi katanya mau dibawa oleh ya setan gitulah istilahnya ya dan tidak kembali lagi atau mungkin kembali tapi sudah dalam kondisi kesambet gitu, istilahnya kita sudah kerasukan setan gitu, Mas. Saya tahunya, ya seperti itu gitu orang tua menanamkan kepada, diri saya bahwa saya nggak boleh berkeliaran di waktu maghrib. Nah ternyata setelah, saya telusuri memang ada kandungan secara Islami juga Iya. bahwa Rasulullah SAW itu pernah memang, mengeluarkan, hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa, ketika, waktu mau maghrib itu tahanlah anak-anak untuk tidak keluar, dari rumahnya gitu ya, diminta untuk masuk dulu gitu kan. Iya. Nah setelah waktu maghrib itu berlalu, katakanlah sudah waktu masuk Isya itu boleh anak-anak itu dibiarkan untuk keluar rumah gitu. Karena tadi titik krusialnya sebenarnya memang di saat maghrib tadi, Mas, di situ. Jadi diminta anak-anak masuk dulu, kemudian, setelah waktu maghrib yang singkat itu berlalu, silahkan anak-anak itu untuk, keluar dan bermain gitu kan. Iya. Jadi ya di situ ternyata ada kandungan Islamnya juga ketika orang tua melarang kita untuk berkeliaran pada saat, menjelang maghrib dan itu yang kemudian, diceritakan juga iya terinspirasi oleh salah satunya adanya larangan ini gitu. Jadi film itu bisa jadi berangkat dari story itu ya, Pak, ya, yang berkembang di masyarakat tentang waktu maghrib gitu ya. Iya betul. Iya jadi memang film-film horor di Indonesia kan biasanya dikaitkan dengan, apa yang terjadi ya, mitos-mitos yang terjadi di masyarakat itu yang biasanya diangkat gitu ke layar lebar. Kayak yang sebelumnya ada KKN Desa Penari ya, gitu, Iya. Pak. Terus ada Pengabdi Setan, yang itu Iya. memang pada akhirnya itu, Pak, penontonnya membludak gitu, banyak sekali yang suka gitu, Iya iya. horor seperti itu. Ya kalau yang horor sebelumnya kan memang hanya dikemas benar-benar full horor, tapi dalam hal ini saya melihat memang, Waktu Maghrib memiliki, sudut pandang yang berbeda ya. Iya. Yang pertama dia, dibuat di dalam kerangka berpikirnya seorang anak-anak, kemudian yang kedua ada unsur tadi bahwa agama Islam itu melarang anak-anak untuk berkeliaran pada saat waktu mau maghrib itu. Oh iya.
Betul itu. Jadi waktu maghrib ini menjadi sebuah hal yang krusial gitu ya Pak. Iya, Sebuah waktu yang sakral gitu betul betul. untuk masyarakat kita. Tapi mungkin kalau kita melihat anak zaman sekarang tadi yang seperti Pak Fajar bilang, belum tahu gitu. Karena udah ada kemudahan teknologi. Iya Banyak iya. yang sebenarnya mainnya di rumah gitu kan. Iya iya. Jadi nggak perlu dipanggil orang tua atau apa dan seterusnya. Iya betul. Itulah bedanya ya, kalau di zaman dulu belum ada gadget, jadi kita sering bermain di luaran gitu kan, sampai lupa waktu. Beberapa waktu Iya saya ingat banget ketika orang tua saya sambil marah-marah gitu iya. manggilnya. Jadi bukan kayak 2 kali kita langsung mau datang orang tua kita, tapi sampai disamperin dulu, sampai diancam-ancam dulu baru mau balik ke rumah gitu. Betul betul. Jadi cerita-cerita zaman dulu memang selalu apa ya istilahnya berkesan gitu. Iya, Berkesan. betul. Ya, terkait dengan film tadi Pak. Nah kalau Pak Fajar sendiri melihat film itu, kan kalau film horor di Indonesia itu sebenarnya ada banyak gitu Pak, maksudnya Iya. sudut pandangnya ada banyak. Nah, tadi kalau bisa dibilang waktu Maghrib berbeda sudut pandangnya. Nah, kalau Pak Fajar melihat sebenarnya apa sih yang sebenarnya pengen dia angkat gitu Pak? Atau mungkin yang pengen dia informasikan kepada publik nih melalui film ini gitu. Sebenarnya apa gitu Pak? Ya kalau saya lihat sekilas sih memang tadi ya, kalau dari sudut pandang saya itu, ada kaitan bahwa, memang anak-anak terutama kaum muslim itu untuk, dilarang berkeliaran di waktu maghrib tadi. Jadi saya pikir ini, sebuah terobosan bagus juga ya, dikemas tidak hanya sekedar horornya saja, tapi di situ ada, muatan-muatan yang memang islami. Tadi itu kan terkait dengan anak-anak gitu Pak, Iya maksudnya iya. ketika anak-anak itu hilang atau mungkin Heeh. anak-anak itu entah bentuknya kecil atau apa gitu Pak. Iya. Nah secara umum nih ya, kita sebagai asuransi syariah itu menyikapinya itu seperti apa gitu? Terkait dengan kasus seperti itu? Ya kalau, kita, kaitkan ya dengan asuransi syariah, memang, ada polis asuransi yang, Mmm. meng-cover sebenarnya peristiwa hilangnya si peserta gitu, Mas. Jadi kalau polis yang relevan di sini adalah polis asuransi, kecelakaan diri ya. Kita pun ada produknya di, Mmm. takaful umum namanya, PA siswa ya, personal accident siswa. Jadi misalnya dalam kasus tadi tuh si anak itu ternyata hilang gitu ya, hilang tidak diketemukan gitu. Nah, terus nanti gimana tuh asuransinya? Nah, ini kan menarik ya untuk dibahas juga gitu. Mmm. Nah, ternyata memang kalau kita lihat di polisnya itu disebutkan bahwa tidak serta-merta tuh Mas, kalau anaknya hilang terus tidak ketemu kemudian bisa diklaim. Jadi harus ada, penyebab yang mendahulunya di situ Mas. Ini bisa lihat juga di wording polis kita ya di Jadi siap. takaful umum. Jadi, polisnya jelas di sini, hurufnya juga bisa kita baca dengan, jelas. Kita bisa melihat satu persatu wording polis yang ada di takaful umum dan bagaimana, menyikapi kasus tadi gitu, Mas. Oh gitu. Tapi mungkin kalau misal publik nanya, Mhm. semua itu bisa gitu Pak, maksudnya di daftar asuransi itu bisa. Tapi mungkin ada ketentuan yang memang pada akhirnya harus kita perhatikan lebih lanjut gitu Pak. Nah kalau boleh tahu, sebenarnya yang di-cover atau mungkin hal yang ditanggung oleh Ya. asuransi itu apa aja Pak gitu? Ya, jadi kalau polisnya itu, polis asuransi kecelakaan diri ya, beasiswa itu yang di-cover adalah peristiwa yang dialami oleh si peserta ya, katakanlah siswa itu, kalau dia mengalami kecelakaan ya, pertama harus ada unsur kecelakaan dulu. Jadi kalau tidak terpenuhi, unsur kecelakaan, nanti kan di polis juga akan disebutkan definisi kecelakaan itu adalah ini gitu. Nah kalau dalam kasus yang tadi hilangnya begitu saja atau mungkin dia malah menghilangkan diri gitu ya. Dia pergi begitu saja ternyata hilang gitu tanpa ada, penyebabnya yang jelas, apakah itu karena kecelakaan atau tidak, ya polis belum tentu nanti, akan bertanggung jawab di dalam kasus itu. Jadi kuncinya itu adalah pada kata-kata kecelakaan gitu. Iya. Gini Pak, kan kita belum tahu nih ini kita atau enggak. Nah, Heeh. cara pembuktiannya itu nanti seperti apa Pak di lapangan? Ya, berarti nanti ketika anak itu sudah diketemukan, itu tentu ada proses, mencari tahu kenapa anak itu hilang gitu ya. Dia akan memberikan informasi gitu kan. Kalau dia menyebutkannya, "Oh ya saya ternyata tadi waktu main di sungai, ada accident dia kecebur," gitu kan, hanyut misalkan, Iya. itu berarti ada unsur yang disebut kecelakaan.
Nah, kecelakaan itu salah satu yang harus dipenuhi syaratnya adalah bahwa dia harus unsurnya dari luar gitu, Mas. Oh. Dari luar artinya bukan karena penyakit ya. Kalau dari dalam itu berarti penyakit. Kalau penyakit memang tidak tercover di asuransi kecelakaan diri. Itu ada polis lain ya, asuransi kesehatan gitu kan, atau asuransi kematian gitu. Meninggal dunia karena alamiah itu berbeda. Jadi unsurnya harus dari luar gitu, Mas. Unsur dari luar itu untuk membuktikan bahwa itulah memang betul adanya kecelakaan. Terus yang kedua itu tidak boleh ada unsur kesengajaan juga. Misalnya sengaja bunuh diri, sengaja dia melukai diri sendiri untuk mendapatkan manfaat asuransi, itu juga nggak bisa tercover di dalam polis gitu kan. Nah kemudian yang berikutnya itu ada unsur kekerasannya gitu, Mas. Jadi bisa dilihat secara fisik, misalkan kalau orang jatuh ya mungkin kakinya itu ada kelihatan di situ berdarah, kemudian luka gitu ya. Itu bisa masuk juga memenuhi syarat sebagai definisi kecelakaan gitu, Mas. Jadi kalau tidak bisa memenuhi syarat itu ya, jadi terutama tidak ada unsur kekerasannya gitu, akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa katakanlah hilangnya anak itu memang disebabkan oleh adanya unsur kecelakaan gitu. Itu apakah dari keterangan orang di sekitar kejadian gitu Pak, atau mungkin ada tim investigasi sendiri gitu Pak untuk membuktikan hal itu? Ya, salah satu yang bisa dimintai keterangan ya nanti dari saksi-saksi, dari keluarganya ya, terus dari pesertanya langsung gitu kan. Apa yang menyebabkan dia itu misalkan sampai hilang gitu kan. Itu sudah memang prosedur di polis seperti itu gitu. Kalau di dalam rentetan ceritanya tidak ada unsur kecelakaan ya tidak akan memang dijamin. Terus yang kedua yang melihat tadi ada nggak bukti-bukti fisik, misalkan di badannya itu ada bekas-bekas luka gitu kan yang menyebabkan memang betul dia mengalami sebuah kecelakaan gitu, Mas. Jadi bisa melalui metode interview. Yang kedua adalah secara observasi, secara fisik gitu ya, kita lihat ada nggak betul ada luka atau tidak gitu di situ. Terus mungkin yang berikutnya kayak visum mungkin kalau diperlukan ya nanti bisa. Itu dalam hal biasanya sih karena meninggal misalnya, meninggal dunia. Apakah karena meninggal dunia alami atau karena kecelakaan itu biasanya bisa dibuktikan dari adanya visum et repertum gitu, Mas. Seperti itu ya. Jadi kecelakaan itu sebenarnya bisa terjadi di mana aja gitu Pak, maksudnya dia hanyut atau Iya, betul. umum gitu Pak. Kalau terkait dengan lokasi itu ataukah mungkin apa ya, faktor penyebabnya itu ada yang mungkin tidak termasuk jadi hal yang di-cover gitu Pak, mungkin ada yang dikecualikan gitu. Kira hal apa aja Pak yang dikecualikan di dalam asuransi gitu? Iya, kalau di polisnya di sini memang ada disebutkan beberapa pengecualian ya, Mas, nanti bisa dibaca sendiri. Kalau aktivitasnya itu terlalu berisiko misalkan ya, kayak menaik gunung gitu kan, masuk ke gua-gua, ke terowongan, itu memang biasanya polis tidak bisa nanti meng-cover karena di situ ada aktivitas yang berbahaya. Kecuali memang nanti urusan asuransi itu kemudian istilahnya meloading gitu ya, dan peserta setuju sih nggak ada masalah di situ. Nah itu salah satunya yang menjadi pembatas tuh di asuransi PA tidak bisa meng-cover segala risiko. Terus yang kedua karena faktornya memang murni karena penyakit itu juga tidak bisa tercover karena ada polis tersendiri berarti di situ. Kemudian unsur kesengajaan misalnya bunuh diri atau dia ingin memanfaatkan karena ada polis gitu ya, ingin klaim misalkan itu juga nggak bisa tercover. Atau mungkin nanti usia gitu, kadang-kadang di polis juga menyebutkan usianya juga dibatasi gitu, Mas. Iya. Jadi seperti terus karena ikut peperangan misalkan ya, kayak seorang TNI atau polisi yang bertugas di lapangan memang sehari-hari terkait dengan risiko tinggi itu juga biasanya di polis nggak bisa. Terus olahraga yang terlalu berat gitu ya, misalkan pemain sepak bola yang tiap hari dia bermain, berarti kan di situ kemungkinan dia cederanya kan tinggi. Itu hanya ada beberapa mungkin perusahaan asuransi di luar negeri yang sanggup untuk meng-cover itu gitu kan. Tapi kalau di Indonesia biasanya menjadi sebuah pengecualian di situ, Mas. Nggak bisa meng-cover begitu saja gitu. Jadi memang pada akhirnya kita harus mencari tahu ya Pak, lebih jelasnya di perusahaan terkait gitu ya. Iya, betul. Hal yang di-cover, hal yang tidak di-cover, dan ketentuan lainnya gitu. Iya, sebenarnya gini Mas, tadi kenapa kita mengangkat topik tentang film tadi waktu maghrib itu kan memang hilang gitu ya. Sebenarnya memang kalau kita perhatikan di wording polis PA
itu hilang itu bisa masuk di kategori kematian gitu. Jadi bisa karena kematian benar-benar meninggal ya gitu kan. Atau yang kedua itu dia hilang tapi dengan syarat memang tidak diketemukan dalam jangka waktu tertentu, katakanlah 60 hari gitu kan. Itu juga sebenarnya bisa masuk di dalam pengafaran polis PA. Tapi tadi lagi-lagi bahwa hilangnya anak itu, tidak diketemukannya anak itu harus disebabkan oleh kejadian berupa kecelakaan dulu gitu, Mas. Sebagai contoh mungkin yang paling gampang ya, kalau anak itu naik pesawat terbang atau siapapun lah ya, pesawat terbang kemudian dia hilang masuk ke samudra gitu kan hilang, tidak bisa diketemukan itu ya. Berarti ada unsur accident dulu tuh Mas di situ, sudah jelas gitu kan. Dan memang tidak mungkin diketemukan. Nah, itu bisa dipolis asuransi kecelakaan diri, bisa diklaim itu nanti ahli warisnya gitu. Oh, seperti itu. Kalau yang kasus kemarin, Mbak, yang dialami oleh anak dari Yang diculik itu ya. Ridwan Kamil dulu. Yang dulu sempat Oh iya. Ya kalau wis betul. Iya, jadi anaknya Ridwan Kamil yang di Sungai Are itu yang di Swiss itu ya. Di situ juga hilang, betul, memang kejadian hilang tidak bisa diketemukan. Tapi mungkin akan sulit pembuktiannya nanti apakah benar kejadian itu karena disebabkan semata-mata akibat dari kecelakaan gitu. Jadi ya karena memang dia hilang dan tidak bisa kembali lagi ya, jadi agak sulit membuktikan gitu. Kecuali ada saksi memang di situ di lapangan melihat dengan jelas bahwa beliau almarhum itu mengalami kecelakaan dulu, kemudian dia hanyut gitu kan. Itu kemungkinan besar polis asuransi kecelakaan ini bisa nanti bertanggung jawab atas kejadian itu gitu. Oh, seperti itu ya. Menarik juga ya semuanya, bahwasannya memang bisa dilihat dari kejadiannya gitu ya, dan juga bisa dilihat penyebabnya dan seterusnya, itu pada akhirnya menentukan apakah asuransi itu akan tercover atau tidaknya, seperti itu. Nah, kalau di film yang Auto Maghrib kan dia diculik dengan ada mistis di sana gitu Pak, ada horor. Nah, kalau nyikapinnya kayak gini tuh kayak gimana gitu? Ya itu yang susah Mas. Jadi kalau asuransi kan sesuatu yang harus bisa dilihat secara kasat mata ya. Jadi secara keilmuan memang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya ada gini Mas, jadi kalau klaim PA itu kalau kita datang ke dukun gitu ya, dukun itu memang sudah dikenal dia itu bisa menyembuhkan pasien gitu kan. Bahkan mungkin bisa melebihi kalangan medis gitu kan, dokter-dokter ternama gitu kan. Meskipun memang itu sudah terbukti, orang secara umum menyatakan bahwa datang ke dukun itu bisa menyembuhkan, tapi secara medis itu sesuatu yang tidak bisa diterima gitu Mas, secara ilmu pengetahuan. Sehingga memang di polis asuransi kecelakaan diri pun juga kalau penyembuhannya itu ke dukun tradisional itu tidak bisa di cover, rata-rata tuh nggak bisa kita klaim gitu, karena tadi bahwa secara medis tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Kemudian yang kedua, untuk menilai nanti nilai santunannya itu ya, biaya perawatannya berapa, itu juga tidak ada standarisasi Mas kalau ke dukun gitu kan. Biasa jadi ke dukun A nanti dia mematok harga sekian, ke dukun B mungkin sekian. Meskipun ininya sama ya, kasusnya sama gitu. Tapi kalau di medis, katakanlah ke rumah sakit itu kan rata-rata biaya mungkin kwitansi ya tadi untuk pengobatannya itu rata-rata sama gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan memang di polis asuransi kecelakaan diri itu tidak bisa mengcover kecelakaan kemudian dia berobat ke non medis gitu. Ya itu berarti buat semuanya kalau misalnya Anda yang sakit dia punya asuransi, ya sebaiknya melalui jalur yang dokter yang sudah terpercaya gitu ya Pak. Maksudnya bisa dibuktikan secara fisik, secara medis seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya film gitu kan dia diculik, mitosnya kalau orang dulu yang saya dengar ini Pak, maksudnya ini dia hilang kemana, diculik kue gombel gitu kan. Dia misalnya ya daftar asuransi gitu Pak. Nah, nanti dia laporan ke asuransi. Nah, sebagai kita nih perusahaan asuransi itu gimana nyikapinnya? Iya, sebenarnya gini ya, kalau saya pun ya dalam posisi misalkan sebagai orang tua dari si siswa itu, tentu kita juga akan protes gitu kan. Yang pertama, kita kan mengalami kerugian ya, anak kita hilang gitu kan. Jelas itu sesuatu juga yang tidak dikehendaki gitu kan. Tidak mungkin juga disengaja, nggak mungkin kan keluarga kita istilahnya menculik keluarga sendiri gitu kan. Di satu sisi memang ada benarnya bahwa itu terjadi musibah di situ Mas. Tapi tadi kembali lagi pada
konsep asuransi kecelakaan diri bahwa yang bisa tercover itu adalah kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa kecelakaan dulu. Jadi ada kecelakaan kemudian peristiwa yang lain mengikuti, atau tadi misalkan penculikannya itu dilakukan dengan unsur kekerasan gitu Mas. Berarti kan ada unsur dari luar gitu ya. Ada sesuatu yang bisa dilihat memang benar di situ ada kejadian kekerasan yang dialami oleh si peserta itu gitu kan. Tapi kalau dia hanya diculik biasa atau bahkan mungkin dihipnotis kalau sekarang modelnya. Hipnotis. Nah, dihipnotis juga memang akan sulit nanti pembuktiannya gitu kan. Sehingga dalam hal ini ya akan susah gitu. Kalau dia apalagi diculik sama jin gitu atau setan yang alamnya berbeda, itu kan kayaknya sulit untuk diterima akal gitu. Termasuk gitu. ini Pak, kenapa sih dia sakit? Lu dapat kiriman nih dari A. Nah itu Pak, kalau kita di asuransi gimana nih nyikapinnya Pak sebagai perusahaan asuransi kalau ada case kayak gitu? Udah sakit kenapa? Karena ini ada kiriman. Iya, kalau sakitnya pun karena non medis itu juga akan sulit nanti asuransi untuk berbicara. Kan di situ tidak ada, oh dia sakit karena dikirimi santet misalkan, itu nggak ada itu Mas. Karena tadi bahwa secara sains itu akan sulit untuk dibuktikan gitu, modelnya seperti itu. Nah, kecelakaan juga tadi kalau tidak bisa dilihat dari luar, itu kan misalkan kecelakaan hanya di dalam nih, tapi tidak kelihatan tuh unsurnya dari luar, itu juga sebenarnya nggak bisa tercover gitu Mas. Modelnya kayak gitu. Jadi pembuktiannya harus ada unsur kekerasan, kemudian datangnya dari luar gitu kan, tidak ada unsur kesengajaan, terus langsung kepada diri kita gitu kan, terlihat, kemudian dapat dibuktikan secara medis tadi. Agak rumit memang, tapi dengan cara seperti itulah polis asuransi itu memang bisa memenuhi kaidah-kaidah yang ada gitu. Gitu ya. Nah jadi memang perlu ada pembuktian yang itu pada akhirnya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh perusahaan asuransi kayak gitu ya Pak ya. Iya. Atau mungkin Pak yang berita-berita sekarang tuh misalnya ada anak pulang sekolah tiba-tiba ke rumah gitu ya, sehari nggak ada, Iya. terus pas diketemukan udah nggak bernyawa atau gimana, itu gimana Pak? Ya itu ya kembali lagi tadi, kalau bisa dibuktikan bahwa itu kejadiannya karena didahului oleh peristiwa kecelakaan, itu tentu bisa tercover gitu kan. Tapi kalau dia meninggal begitu saja, tiba-tiba hanya jasadnya saja yang kita lihat ya, itu kita nggak bisa memastikan itu Mas, dia apakah karena kecelakaan atau bahkan mungkin karena sakit ya. Karena kalau penyebabnya murni karena penyakit, itu polis asuransi kecelakaan diri tidak bisa bertanggung jawab. Kecuali tadi secara rentetan kejadian, ada kecelakaan dulu, kecelakaan itu menimbulkan sakit, kemudian sakit nanti menimbulkan meninggal atau perlu perawatan. Nah itu bisa tercover karena istilahnya sumber penyebab utamanya dan dominannya tetap karena faktor kecelakaan, meskipun setelah kecelakaan kemudian muncul penyakit gitu. Tapi kalau terbalik, kecelakaan itu terjadi ternyata karena sakit, itu nanti ada polis lain yang relevan dalam hal itu, yaitu polis asuransi kesehatan atau polis yang mengcover akibat meninggal dunia biasa gitu Mas. Jadi saling melengkapi gitu. Nah Pak, misalnya ya kita kondisinya anak yang hilang dan seterusnya itu sudah terbukti nih Pak. Iya. Memang ada kecelakaan dulu dan seterusnya. Nah, memang manfaat apa aja yang mereka dapatkan gitu ya di dalam produk yang sudah ada di Takaful gitu? Ya kalau di polis PA di Takaful itu utamanya mencakup beberapa jaminan utama ya Mas. Kalau yang jaminan pertama itu disebut manfaat A, itu meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi ada accident kemudian meninggal. Contoh kayak orang tertabrak mobil gitu ya di jalan raya langsung meninggal, itu berarti ada memang betul faktor insiden, maka bisa tuh di cover atau ahli warisnya nanti akan mendapatkan manfaat ya sebesar sesuai dengan nilai manfaat yang dicantumkan di polis. Itu yang A, yang pertama. Yang kedua adalah manfaat cacat tetap. Nah ini maksimal akan sama dengan nanti manfaat yang meninggal dunia, tapi di polis nanti ada skalanya gitu Mas, bagian mana yang mengalami cacat tetap itu ada disebutkan pakai persentase gitu kan. Kemudian yang berikutnya manfaat C, yaitu biaya perawatan akibat kecelakaan. Jadi kalau
ada eksiden kemudian harus masuk ke rumah sakit ya atau ke dokter, perlu ada perawatan. Nah, biasanya di polis PA itu diberikan ganti ruginya berapa sih, kwitansi dari biaya perawatan itu. Tapi biasanya limit ini dibatasi maksimal sekitar 10% dari manfaat A atau B gitu kan. Nah, yang lain-lain akan melihat lagi kalau di polis PA itu ada tambahnya banyak sebenarnya Mas di situ. Tidak hanya akibat tadi kecelakaan kemudian menimbulkan meninggal dunia, kemudian tetap atau biaya perawatan, tapi di situ yang menarik itu ada kayak manfaat alat untuk mobilitas. Jadi misalkan ada eksiden kemudian dia harus memakai alat bantu ya untuk berjalan, itu ada di situ. Terus kacamata misalkan rusak karena eksiden juga nanti akan diberikan tuh manfaatnya Mas ke anaknya itu ya, ke pesertanya itu. Terus untuk pelipatan 25 peserta nanti biasanya ada satu untuk free bagi guru atau staf administrasi lah di sekolah itu gitu. Jadi nanti lebih khususnya bisa lihat produknya mungkin di Takaful Umum untuk yang beasiswa ya Mas. Iya. Jadi memang kita sebagai siswa juga merasa lebih aman dan nyaman gitu ya. Maksudnya walaupun kita nggak berharap ada sebuah insiden dan seterusnya, tapi kita setidaknya dengan niat untuk bertakaful pada intinya saling menolong gitu kan. Nanti ketika ada risiko itu bisa meminimalisir terjadinya kerugian yang akan datang seperti itu. Nah, Betul. berarti untuk teman-teman yang di sana yang memang masih siswa atau mahasiswa ya bisa ya Pak? Bisa. Itu bisa langsung aja gitu ya pada akhirnya daftar di produk dari PA siswa PT Asuransi Takaful Umum gitu Pak. Kalau kita lihat perhitungannya itu kan ini ya Pak, terjangkau sekali. Iya betul Mas. Jadi kalau yang produk beasiswa itu kan salah satu produk unggulan ya dari Takaful Umum. Jadi mulai dari kontribusi atau premi yang paling kecil itu 10.000 aja Mas. Selama setahun itu kita sudah mendapatkan perlindungan tuh kepada siswa, mulai dari usia dia ini ya anak-anak SD sampai mahasiswa itu bisa tercover gitu kan di situ. Jadi tidak ada alasan untuk tidak masuk asuransi karena sebenarnya kontribusinya tuh relatif terjangkau gitu. Iya. Ya kalau semua bisa buat dapetin coverage atau dapetin kebermanfaatan dari asuransinya itu gitu Pak. Jadi dan juga nggak perlu khawatir kalau misalnya kita pengen ke yang syariah nih, nggak ada PT Asuransi Takaful Umum seperti itu yang sudah menggunakan atau melaksanakan akad sesuai dengan yang sudah diatur oleh DSN MUI dan juga sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jadi nggak usah ragu lagi kalau misalnya mau pilih dari produk dari PT Asuransi Takaful Umum untuk yang masih mahasiswa atau siswa silakan untuk dipilih aja PA siswa mahasiswa seperti itu. Kemudian Pak, kelebihan dari Takaful sendiri kan yang saya lihat itu sudah berkembang terkait dengan pemanfaatan digital gitu Pak. Memang semudah apa sih Pak ketika kita daftar di Takaful gitu? Ya sekarang kan eranya serba digital ya Mas ya. Jadi nggak mungkin juga kita menghindar tuh dari kemajuan teknologi. Itu juga dalam pelayanan polis. Jadi kalau zaman dulu ketika kita mau buat polis harus menunggu dulu dalam bentuk cetakan yang benar-benar dari kertas gitu ya, berupa hard copy. Tapi sekarang memang sudah dibolehkan adanya polis yang bersifat elektronik. Itu sudah ada aturannya juga oleh otoritas jasa keuangan, jadi tidak perlu khawatir bagi peserta untuk mendapatkan bentuk perjanjian asuransi yang berupa digital gitu. Salah satunya yang memang menjadi keunggulan Takaful Umum adalah sifatnya yang tidak tergantung kepada pelayanan fisik ya. Jadi kalau pesertanya di luar daerah mau langsung buat polis pun bisa di saat itu, nanti dikirimkan bentuknya adalah format digital, dikirimkan ke emailnya gitu, sudah selesai itu ininya prosesnya. Semudah itu. Kemudahan secepat itu. Iya betul. Yes. Nah teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu pantengin juga di Instagramnya PT Asuransi Takaful Umum dan media sosial lainnya. Karena sesuai dengan semangat kita ya, bagaimana bisa memberikan sebuah pencerahan gitu ya, memberikan sebuah pengetahuan, knowledge kita bagi ke semuanya terkait dengan apapun itu ya Pak ya, melalui Takaful Institute ya, PT Asuransi Takaful Umum seperti itu. Oke Pak, pasti untuk bisa menyimpulkan diskusi kita pada kesempatan kali ini, terkait dengan anak itu kan memang kan sangat
sangat krusial gitu Pak, Iya. kondisinya anak itu sebagai penerus bangsa, anak itu Iya. dijaga karena masih pada tahap pembentukan gitu ya, Mhm. yang akan menentukan dia gedenya jadi apa dan seterusnya. Nah, mungkin sebagai closing statement gitu Pak, terkait dengan hal ini tuh. Iya. Ya sebenarnya kalau di dalam Islam kan juga diajarkan kita untuk melindungi, jiwa ya. Jadi konsepnya seperti itu gitu. Jadi, apa namanya, terhadap keturunan juga kita harus perhatikan. Salah satunya ya melindungi jiwanya anak-anak itu terhadap, hal-hal yang terkait nanti yang merugikan dirinya sendiri maupun keluarganya. Salah satunya adalah melalui mekanisme asuransi tadi. Jadi kita pun juga sudah, memiliki polis yang relevan, silahkan untuk memilih berbagai produk yang ada di Takaful. Siap, terima kasih banyak Pak Fajar sudah berbincang, dalam ya terkait Iya. dengan, hal ini karena teman-teman semua yakinlah ini akan teman-teman sadari pentingnya gitu ya ketika teman-teman melihat video ini atau mungkin suatu waktu teman-teman, melihat, apa ya, kejadian-kejadian sejenis yang sudah kita bicarain tadi, terus teman-teman pada tergerak, "Oh iya kita butuh coverage, kita butuh asuransi solusinya." Nah, PT Asuransi Takaful Umumlah yang menjadi solusinya itu. Terima kasih banyak Pak Fajar atas Terima pencerahan kasih, semua. Saya Fikri. semua di sini penonton menjadi belajar nih Pak, gitu ya. Dan kita menjadi lebih percaya lagi bahwasannya memang hadirnya PT Asuransi Takaful Umum itu adalah memang pada akhirnya untuk kita bisa saling tolong-menolong satu sama lain untuk bisa sama-sama meminimalisir risiko yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, oke. Pokoknya semuanya, sahabat Taka semua, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Pokoknya lebih seru lagi yang akan kita bahas dan juga dengan tema-tema pembicara yang akan, next akan kita infokan di media sosial kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.